wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkos Majid. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi Psychology of Education atau psikologi dalam pendidikan. Yang pertama ialah pengertian. Psikologi itu sendiri berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Berdasarkan arti kata tersebut, secara harfiah, psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Psikologi pendidikan merupakan cabang dari psikologi itu sendiri. Witherington menyatakan bahwa educational psychology is systematic study of the process and factors involved in the education of human being. Dalam hal ini, Witherington menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Berdasarkan definisi psikologi pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah pengetahuan kependidikan yang didasarkan atas hasil temuan riset psikologis. Yang kedua ialah ruang lingkup dan metode psikologi pendidikan. Ruang lingkup menurut Tardif. Yang pertama ialah context of teaching and learning, situasi atau tempat yang berhubungan dengan mengajar dan belajar. Yang kedua adalah process of teaching and learning atau tahapan-tahapan dalam mengajar dan belajar. Yang ketiga ialah outcome of teaching and learning atau hasil-hasil yang dicapai oleh proses mengajar dan belajar. Berikutnya ialah ruang lingkup menurut Crow. Yang pertama ialah pengaruh lingkungan terhadap belajar. Yang kedua ialah sifat-sifat dari proses belajar. Yang ketiga adalah hubungan antara tingkat kematangan kesiapan belajar atau learning readiness. Yang keempat adalah signifikasi pendidikan terhadap perbedaan individual dalam kecepatan dalam belajar. Kelima ialah perubahan jiwa yang terjadi dalam belajar. Metode-metode psikologi pendidikan terdiri dari 5 metode. Yang pertama yaitu metode eksperimen, kedua adalah metode kuesioner, ketiga adalah metode studi kasus, keempat adalah metode penyelidikan klinis, dan yang terakhir ialah metode observasi naturalistik. Ketiga ialah teori-teori dalam psikologi pendidikan. Yang pertama ialah teori pengembangan kognitif. Teori ini berfokus pada kemampuan berpikir individu. Kedua ialah teori pengembangan sosial, moral, dan emosi. Teori ini mengarahkan seseorang pada cara berinteraksi dengan sesama, mengambil sikap terhadap sesuatu, dan memandang diri sendiri. Yang ketiga ialah teori pendekatan perilaku. Teori ini diawali dengan teori klasikal conditioning dari Ivan Pavlov, selanjutnya dikembangkan oleh B.F. Skinner menjadi operation conditioning. Keempat ialah teori sosial kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa belajar merupakan hasil dari proses mengamati. Yang terakhir ialah teori pendekatan konstruktivis, yakni teori berfokus pada pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan strategi belajarnya sendiri. Yang keempat ialah tujuan dan fungsi psikologi pendidikan. Tujuan yang pertama ialah tujuan psikologi pendidikan untuk menemukan beberapa fakta, generalisasi, dan teori psikologi yang berhubungan dengan pendidikan dengan metode ilmiah tertentu untuk mencapai efektivitas dalam proses pendidikan. Tujuan yang kedua ialah menguatkan pemahaman tentang perilaku peserta didik dalam melakukan aktivitas. Fungsi psikologi pendidikan tersendiri terbagi menjadi 3, yakni meningkatkan dan memperbaiki efektivitas mengajar, kemudian mengusahakan agar belajar lebih bertujuan hemat dan hasilnya permanen, dan yang terakhir ialah mendorong dan dicapainya kesehatan jasmani, rohani, mental, dan emosional oleh para guru dan peserta didik. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.